Hai semua, hari ini aku lagi main-main nih ke kantornya HDI di Menteng, namanya HDI Hive. Wah, kantornya gede banget dan juga aku bisa ngeliat nih produk-produk unggulan dari HDI dan juga kira-kira bisnis HDI itu seperti apa sih. Cuma gak afdol nih kalau misalkan kita gak ngobrol-ngobrol langsung sama enterpriser HDI. Nah, hari ini aku ditemenin sama salah satu upline aku di HDI dan juga salah satu mentor aku nih. Yuk, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal HDI, tonton terus ya, jangan ketinggalan karena menarik banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Woman in Charge. Hari ini aku ditemenin sama seseorang yang spesial banget karena dia adalah mentorku, upline-ku di HDI. Dan memang baru banget nih ikutan HDI, tapi gara-gara beliau ini aku jadi semakin terpacu. Masya Allah. Boleh tolong dong ceritain soal background-nya Mbak Dista nih, gimana sih? Ceritain deh. Kalau aku background-nya sekarang ibu rumah tangga, tapi sebelumnya pernah kerja kantoran juga dari tahun 2013 sampai 2020. Terus sekarang udah HDI full time sama MC dan host. Sebelumnya kerja di bagian apa sih? Sebelumnya tuh aku di agency, di media, terus di startup gitu. Jadi ngerti banget dong soal media, soal kayak nge-MC gini udah lama juga ya ternyata ya? Karena aku pernah siaran di radio, jadi aku belajar nge-MC tuh gara-gara siaran radio itu sih. Siaran radio. Berarti udah biasa kayak ngobrol deh gitu, ngomongin sesuatu tuh sendiri, tet gitu udah sering dong? Iya, udah dong pastinya. Udah biasa ya? Udah biasa. Terus biasanya lebih menikmati tuh yang mana tuh biasanya? Kalau aku lebih suka nge-MC sih. Lebih suka nge-MC? Karena nge-MC kan lebih ada orangnya ya. Jadi bisa lebih ngajak interaksi sama orang gitu, lebih kebayang. Oke. Nah, sekarang kan full time juga nih di HDI ya? Betul. Boleh tahu nggak sih kenapa mesti HDI? Kan MLM tuh banyak banget di luar sana ya? Jadi memang aku tuh kan kena PHK. Jadi aku tuh kena PHK di bulan April 2020. Di pekerjaan kantor aku yang terakhir. Jadi terus dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu aku tidak berpenghasilan. Dan aku tuh memang orangnya nggak biasa nggak megang uang sendiri ya. Jadi pengen megang uang sendiri. Mandiri. Tapi waktu itu kan lagi pandemi. Pandemi juga kita mau nge-apply ke kantor juga kayaknya males ya. Maksudnya aku tuh kayak, gimana sih ngebayanginnya untuk bikin CV lagi, apply lagi. Terus waktu itu baru punya bayi juga. Dan ternyata itu di Instagramku lagi rame si Clover Honey. Lagi rame si Clover Honey. Awalnya nggak tertarik sama sekali karena aku nggak tertarik madu, aku nggak suka madu. Oh iya? Nggak suka madu. Justru aku tuh masuk, aku tuh join ketika orang posting bisnisnya. Bisnis gimana orang itu posting sih sampai jadi tertarik gitu? Orang itu posting mau coba nggak bisnis modal minimal cuan maksimal. Nah, untuk itu buat aku, menurut aku itu aku kena di iklan kayak gitu, aku kena. Soalnya memang aku lagi butuh income kan. Aku memang lagi butuh income dan emang mencari bisnis, tapi nggak mau yang ribet, banyak mau. Nggak mau yang ribet. Pasti ketemunya yang Pipi maaf, Pi. Udah, tolong. Pipi. Dari. Iya. Oke. Iya, aku nggak mau yang ribet, terus juga pokoknya bisa yang langsung, aku bisa langsung jualan. Dan ternyata di sini bisa, di HDI bisa gitu. Oke. Nah, terus kan udah tahu nih kalau misalkan HDI itu MLM. Iya. Sementara banyak banget orang bilang, MLM, ngapain sih ikut MLM? Nah, menurut Mbak Dista sendiri MLM tuh kayak gimana? Kalau aku tidak pernah memandang buruk MLM karena aku sudah tahu MLM itu sejak aku SMA. Jadi aku tuh sudah tahu kalau MLM itu hanyalah sebuah sistem bisnis. Kan sistem bisnis tuh banyak ya. Ada franchise, ada reseller, banyak lah macam-macam kan. Nah, MLM tuh hanya salah satu dari sistem bisnis itu. Cuman memang banyak yang jadi menyalahgunakan, banyak jadinya tuh bukan MLM ya, jadi banyak money game yang jadi banyak tuh yang menyerupai sistem MLM, tapi sebenarnya mereka menipu. Nah, banyakan orang stigma masyarakat langsung ngejudge semua MLM tuh sama. Jadi kalau misalnya orang ada yang mandang seperti itu, aku akan tanya balik lagi, yang kamu tahu soal MLM gimana? Gitu. Jadi aku yang kamu tahu gimana? Karena coba deh pelajari dulu aja, karena aku pun pelajari dulu. Aku udah kenal dari SMA. Aku udah tahu sebenarnya ini memang hanya sistem bisnis aja sebenarnya.
Tapi waktu SMA aku udah pernah jalanin juga, sempet jalanin. Cuman ya itu ya kalah sama stigma masyarakat, diceng-cengin lah ya kan, ya tadi kamu bilang kan, gitu. dibilang stigma negatif. Ya aku sebagai anak SMA waktu itu masih ya malu lah, takut apa gimana. Nah ternyata setelah udah dewasa ini, udah 2020, rame lagi nih bermunculan MLM kan, banyak dong. MLM gak cuma HDI. Akhirnya aku mikir ya why not gitu. Aku mikir ya why not, orang ini juga apa namanya, orang cuman emang sistem bisnis aja dan transparan. Ini transparan dari awal, dan buat aku seorang ibu rumah tangga itu enak banget karena nggak perlu nyetok barang, nggak ngerepotin aku lah. Bener. Nah terus bedanya MLM-nya itu dengan yang lain gimana nih sama HDI? Yang pertama, kalau HDI itu sudah 30 tahun di Indonesia, ya. Sudah punya kantornya sendiri. Ini sekarang kita lagi di kantor HDI ya, interviewnya. Biasa bagus ya. Kita lagi di kantor HDI sendiri. Terus yang berikutnya sudah mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN MUI. Karena nggak semua MLM mendapatkan sertifikasi syariah. Banyak banget MLM tuh ada ratusan. Di Indonesia tuh ada ratusan. Yang dapetin sertifikasi syariah cuma 12. 12 doang? 12 doang. HDI adalah salah satunya. Jadi ya aku pikir ya udah kenapa enggak. Gitu. Apa yang membedakan sistemnya tuh apa? Dari udah syariah dan tidak? Kalau yang udah syariah dan tidak, yang jelas ya pastinya di awal itu transparan. Tidak ada penipuan, ya tidak menipu. Dari awal sudah jelas kalau memang kamu mau jualan ataupun kamu mau jadi konsumen aja, semua tuh dari awal tuh udah dikasih tahu gitu loh di awal, nggak ada yang membingungkan di belakangnya gitu loh. Kalau kamu pengen mau menjalankan sistemnya, nantinya pengen coba dapet income, kamu ada cara kayak gini. Jadi caranya tuh udah nggak ada yang beda-beda lagi gitu. Udah, bye. Banyak gangguan dari tadi ya. Santai. Gitu sih. Nah terus kan ini udah jadi MC, udah ngerjain HDI. Terus juga kan punya anak ya. Gimana cara time managementnya nih? Kan sibuk gitu. Gimana caranya biar semuanya tuh kebagi dengan adil? Yang pertama harus punya mbak. Siap, bener, mantap. Harus punya mbak ya, kalau soal bunda-bunda pekerja semuanya. Harus ini aja ya. Memang kita nggak bisa dapetin semuanya ya. Kalau memang masih mau berdaya, masih mau bekerja, ya kita harus butuh bantuan. Pasti kita butuh bantuan, kita butuh support system. Kalau aku punya untuk ngejagain anak, aku ada bantuan. Aku membutuhkan bantuan. Terus juga untuk memanage waktunya sebenarnya justru karena HDI itu bisnisnya simple, karena fleksibel, justru gampang banget ngatur waktunya, Man. Jadi lebih gampang karena kan nggak ada waktu tertentu yang ada kewajiban harus standby gitu, nggak ada. Jadi makanya aku bisa ngatur jadwal MC, jadwal meeting HDI, itu semuanya bisa aku atur gitu. Jadi disesuaikan sama jadwal juga ya, dan sama semua jadwal aja, asal memang untuk awalnya pasti akan bertabrakan dulu banyak, tapi lama-lama kalau udah bisa ngaturnya bisa. Oke. Nah pertama kali pas suami denger gimana tuh mau bisnis HDI? Setuju langsung atau kayak ngapain atau apa itu gitu? Banyak, suami aku banyak banget adaptasinya juga karena aku menjalankan bisnis. Karena kan tadinya aku adalah pure nggak ngapa-ngapain di rumah kan, cuman tadinya kerja kantoran terus kena PHK terus nggak ngapa-ngapain kan. Waktu aku sibuk Zoom, banyak meeting, dia kaget juga. Karena dia kagetnya ngelihat aku tiba-tiba kerja, tiba-tiba sibuk, kok jadi Zoom mulu. Dia kaget juga, dan sempat awal-awal tuh protes juga. Jadi awalnya ada protes juga, tapi protesnya lebih ke adaptasi aja, penyesuaian. Tadinya aku nggak sibuk, tiba-tiba sibuk banget. Terus cara meyakinkannya gimana tuh supaya akhirnya jadi oke juga nih ternyata dia ngikutin HDI gitu? Buktiin aja. Asik. Buktiin kalau menghasilkan aja berarti ya. Buktiin kalau menghasilkan. Dan kitanya juga fokus kali ya? Iya benar. Nggak tiba-tiba ngilang gitu aja ya? Betul. Jadi bukti terus, dan emang beneran, dan emang kasih tahu juga, kasih pengertian juga kalau emang suka menjalankannya. Ini bisnis juga simple kan, bisa dijalaninnya juga nggak fleksibel kan, kita yang sendiri ngatur waktunya kan gitu. Benar. Dan itu emang berulang kali, terus kasih penjelasan terus. Terus ada nggak sih impact yang gede banget gara-gara ikutan HDI ini ke dalam kehidupannya Mbak Dista? Banyak banget ya Man, karena kan HDI ini kan bisnis yang namanya jadi mental pengusaha sama mental karyawan. Menurut aku nih ya teman-teman ya, menurut aku tuh beda banget Man. Jadi seorang karyawan sama pengusaha tuh beda banget. Dari pengusaha tuh kita langsung jadi bos. Langsung jadi bos, berarti kalau jadi bos tuh apa?
jadi panutan, jadi contoh, terus kita sendiri yang ngatur semuanya mau segimana kita dapat komisinya, itu semua kita yang ngatur kan. Jadi otomatis sangat-sangat beda ya ketika aku jadi karyawan kan. Dulu aku kok jadi karyawan tuh hanya ngikutin aja arahan bos, aku harus gini, aku ikutin. Kalau jadi sekarang pengusaha nggak bisa gitu, kita harus mikir, harus udah mikir, oke, next aku harus ngapain ya, ini besok gimana caranya lagi ya untuk dapat konsumen yang lebih banyak, aku harus ngapain ya untuk mengamankan komisi aku yang segini. Jadi terlatih untuk terlatih untuk mikir terus gitu loh. Pernah nggak sih buntu kayak demot, aduh ini jadi nggak ada lagi orang yang mau lagi, terus kayak aduh komisinya kok jadi berkurang gitu? Pasti. Kalau bisnis itu, misalnya kalau di HDI ya, ini pengalaman aku ya, pengalaman aku memang komisi omset tuh naik turun. Cuman memang ternyata ya semangat kita jangan ditentuin sama itu dong, karena kan yang namanya bisnis kan memang dibangun. Dibangun kan bukan waktu yang bentar. Yang namanya membangun kan bangun gedung, bangun rumah kan waktunya lama. Benar gak sih? Iya. Bangun perusahaan, kamu lihat deh perusahaan-perusahaan yang udah settle, yang udah gede-gede, yang kayak kayak Sampurna, ya misalnya Sampurna atau apapun itu kan mereka butuh waktu kan untuk sampai settle kayak sekarang. Kita lihat yang sekarang yang udah gede dulu gitu. Terus waktu itu ini ya dapat hadiah dari HDI jalan-jalan ke Singapura ya? Betul. Kayak gimana tuh cruise-nya? Itu seru mewah banget cruise-nya, dan satu kapal itu disewa buat enterpriser HDI. Itu bener-bener pengalaman yang menurut aku nggak bakal aku lupain sih, karena itu bagus banget lagi cruise-nya, kayak nggak nyangka. Berapa hari sih? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam terus lanjut di Singapura 3 hari 2 malam. Oh, jadi jalan-jalan di Singapura juga ya? Jalan-jalan juga dari HDI juga gratis. Dari HDI juga. Aduh, luar biasa banget. Dapat uang saku juga. Dapat uang saku juga. Iya. Jadi nggak bayar apa-apa guys, diamplopin guys. Luar biasa. Nah, kira-kira kedepannya ada nggak sih pikiran untuk balik lagi ke kantor? Oke, ini juga banyak nanya sama aku kayak gini. Jawabannya enggak. Karena udah nyaman. Karena aku udah nyaman kayak gini ya. Maksudnya jiwanya suka kayak gini, memang yang tidak ada kewajiban untuk satu waktu untuk standby di satu lokasi gitu. Jadi untuk balik kantor lagi enggak sih. Kalau radio gimana nih? Radio kalau mungkin ada tawaran, mungkin bisa dipertimbangkan, tapi sejauh ini memang masih menekuni dunia MC-nya sih. Oke. Terus ada lagi nggak sih tantangan yang dihadapin selama ngurusin HDI atau MC gitu? Tantangannya beda-beda ya? Tantangannya tuh banyak sih, tantangannya ya banyak. Maksudnya tantangan tuh pasti ada aja ya. Misalnya kalau ya ngadepin, kan kalau bisnis itu kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda ya. Orang-orang berbeda-beda, yang kita ngadepin orang yang mungkin apa sayang? Kalau ada. Sini, mau sama ibu sini. Ini mau sini? Boleh? Mau sama ibu sini? Boleh. Nggak apa-apa, ini anaknya Mbak Dista, namanya Adam. Jadi seorang ibu juga masih bisa bekerja, masih bisa berdaya. Ini buktinya nih, Mbak Dista aja masih, ini levelnya sekarang di HDI eksekutif diamond ya. Itu aja udah eksekutif diamond dan punya anak juga, MC juga, jadi tetap bisa menjalankan sesuatu yang kita suka walaupun sudah menikah dan punya anak ya. Betul. Terakhir nih, bagi orang-orang yang penasaran sama HDI dan pengen mencoba untuk pertama kali, kira-kira apa dulu nih stepnya kalau misalkan mau ikutan HDI? Sebenarnya simpel banget. Kalau mau ikutan HDI, cari memang mentor atau upline yang aktif yang mau membantu. Karena itu penting banget. Yang kedua, kalau udah mau mulai jualan, pelajari aja produknya. Pelajari produknya dan sharingin testimoni pribadi. Udah gitu aja sih kalau dari aku. Jadi simpel banget. Simpel banget karena kan nggak ada uang setoran gitu-gitu, nggak ada ya teman-teman ya. Jadi emang sesimpel itu. Jadi teman-teman kalau emang mau kepikiran untuk memiliki sumber income, ngapain ya gitu, yang bisa menghasilkan, teman-teman bisa menjadikan HDI itu salah satu opsi. Gitu. Oke, wah jadi bagi teman-teman yang emang penasaran dan pengen tahu soal HDI, nanti bisa langsung hubungin Mbak Dista juga atau aku juga bisa. Manda dong. Jadi ya, kita berdua ya sebenarnya ya lebih tepatnya. Jadi episode kali ini sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan banyak kalian dapat insight ya dari story-nya Mbak Dista. Makasih banyak Mbak Dista udah mau diinterview sama Woman in Charge. Parah nih. Thank you so much ya. See you guys in the next episode. Woman in Charge, empower women's voices. Thank you.